Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Artita dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4C. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hukum hukum ekonomi dan hukum perjanjian. Pada pembahasan pertama ini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit mengenai hukum ekonomi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu hukum dan apa itu ekonomi. Secara umum itu hukum adalah seluruh norma atau peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, yang dibuat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan masyarakat harus taat terhadap peraturan yang bersifat memaksa. Apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau denda. Sedangkan ekonomi itu adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri itu berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang dimana oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos itu berarti peraturan, aturan, atau hukum. Secara garis besar itu dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kemudian hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam ekonomi, dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Menurut Sunaryanti Hartono, hukum ekonomi itu adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dan yang kedua aspek peraturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Hukum ekonomi kan tadi dibedakan menjadi dua, yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan itu adalah yang meliputi peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi secara nasional. Sedangkan hukum ekonomi sosial itu adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata martabat kemanusiaan atau hak asasi manusia. Baik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu materi hukum perjanjian. Pada materi hukum perjanjian ini saya akan membahas beberapa poin. Di antaranya yaitu pengertian perjanjian. Pengertian perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana kedua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian itu hanya terletak dalam lapangan harta kekayaan, artinya sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian juga merupakan salah satu sumber perikatan, diatur dalam buku ketiga KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan, Van Verbintenis. Perjanjian itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu overeenkomsten, dan kadangkala diterjemahkan sebagai persetujuan. Sedangkan perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis, yang kadangkala diterjemahkan dengan perutangan. Perikatan atau verbintenis itu adalah suatu perhubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta benda, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi apa yang dituntut pihak lain. Dalam lapangan harta benda, maksudnya itu adalah bahwa perhubungan dalam perikatan objeknya adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, karena ada perhubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban
tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hak nafkah batin seorang istri atas suaminya. Dan pihak yang berhak menuntut atau pihak yang aktif disebut pihak yang berpiutang atau kreditor. Nah, sedangkan yang diwajibkan memenuhi tuntutan itu ialah pihak yang pasif dan disebut pihak yang beruntung atau debitur. Nah, maka mereka ini disebut sebagai subjek perikatan. Nah, adapun standar kontrak. Nah, menurut Remy Shedden itu keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan. Kontrak baru lahir dari kebutuhan masyarakat. Nah, dalam dunia bisnis tidak dapat berlangsung dengan kontrak baru yang masih dipersoalkan. Nah, dalam suatu kontrak itu harus berisi nama dan tanda tangan pihak-pihak yang membuat kontrak, kemudian subjek dan jangka waktu kontrak, kemudian lingkup kontrak dan dasar-dasar pelaksanaan kontrak dan kewajiban dan tanggung jawab pembatalan kontrak. Nah, sedangkan menurut Maryam Darus, standar kontrak itu terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Nah, kontrak standar umum itu artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditor dan disodorkan kepada debitur. Nah, sedangkan kontrak standar khusus itu artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Poin yang selanjutnya yaitu macam-macam perjanjian. Nah, macam-macam perjanjian itu ada 4. Nah, yang pertama perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. Perjanjian dengan cuma-cuma itu adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada yang lain tanpa menerima satu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian dengan beban itu adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dan menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Nah, perjanjian sepihak itu adalah suatu perjanjian di mana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang memberi kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak. Yang ketiga, perjanjian konsensual formal dan real. Perjanjian konsensual itu adalah perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian formal itu adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu, yaitu dengan cara tertulis. Nah, sedangkan perjanjian real itu adalah suatu perjanjian di mana selain diperlukan adanya kata sepakat harus diserahkan. Kemudian yang keempat, perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Perjanjian bernama itu adalah suatu perjanjian di mana undang-undang telah mengatur dengan ketentuan-ketentuan khusus. Dan sedangkan perjanjian tidak bernama itu adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus. Nah, kemudian perjanjian campuran. Perjanjian campuran itu berbagai perjanjian yang sulit untuk dikualifikasikan. Poin yang selanjutnya yaitu syarat sah perjanjian. Nah, menurut pasal 1320 KUHP 4, syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, kesepakatan para pihak dalam membuat surat perjanjian. Nah, di sini Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal yang diperjanjikan. Nah, kesepakatan yang dimaksud di sini itu adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada khilafan, paksaan, dan penipuan. Nah, contohnya misalkan jika seseorang pembeli menyepakati perjanjian jual beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka ada unsur paksaan tersebut di dalam tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut. Kemudian yang kedua,
kecakapan para pihak. Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini itu berarti pihak berwenang untuk membuat perjanjian. Nah, KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Nah, menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap itu adalah orang yang belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Nah, sebagai contohnya, seorang anak yang baru berusia 8 tahun tidak dapat membuat dirinya sendiri. Nah, kemudian berada di bawah pengaruh di bawah pengampunan. Nah, seorang yang berada di bawah pengampunan namun karena keadaan mental atau pikirannya tidak matang, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 433 KUH Perdata, seseorang berada di bawah pengampunan orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu membantu keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebihan. Nah, lalu bagaimana jika melakukan transaksi dengan PT atau badan hukum lainnya? Nah, kecakapan yang dimaksud tidak terbatas pada individu melainkan juga termasuk berwenang seseorang dalam perjanjian. Misalnya, jika Anda melakukan transaksi dengan PT, maka orang yang diatur untuk perjanjian dan atas nama PT adalah direktur dari PT tersebut. Sesuai dengan anggaran yang diatur, apabila direktur berhalangan untuk menunjukkan perjanjian, maka direktur memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu yang dapat menyetujui perjanjian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, adanya objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Nah, objek tersebut itu tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Nah, contohnya misalkan dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Rudi merekomendasikan untuk membeli mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santo dengan harga 115 juta. Nah, dalam perjanjian, Bapak Rudi secara jelas mengatakan bahwa barang apa yang akan dijual berarti jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut. Nah, kemudian keempat, sebab yang halal. Nah, sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri. Nah, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah karena dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri itu ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari yang berjanji yang tidak halal adalah ketika seseorang berjanji untuk membunuh orang lain. Hal ini menyebabkan pembunuhan orang lain dilarang oleh undang-undang sehingga berjanji tersebut menjadi tidak sah. Nah, adapun juga akibat hukum jika melanggar syarat sah dari perjanjian. Nah, dari keempat syarat sah perjanjian yang telah saya jelaskan di atas itu memiliki dua kategori. Nah, yang pertama itu kategori sah syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, dari keempat syarat sah perjanjian termasuk ke dalam syarat subjektif itu adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Nah, sedangkan adanya objek yang berjanji dan sebab yang halal itu merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Namun
Pembatalan perjanjian ini terbagi menjadi dua berdasarkan kategori syariah perjanjian. Nah, materi yang terakhir yaitu pembatalan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Nah, pelaksanaan kontrak. Salah satu pasal yang berhubungan dengan pelaksanaannya itu adalah pasal 1338 ayat ketiga yang berbunyi suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik. Nah, pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan. Pemberlakuan asas tersebut dalam suatu kontrak mengandung dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi melarang dan fungsi menambah. Nah, fungsi melarang itu artinya bahwa suatu kontrak yang bertentangan dengan asas kepatutan itu dilarang atau tidak dapat dibenarkan. Sedangkan fungsi penambahan itu artinya suatu kontrak dapat ditambah dengan atau dilaksanakan dengan asas kepatutan. Nah, dalam hal ini kedudukan asas kepatutan itu adalah mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu kontrak yang tanpa izin tersebut, maka tujuan dibuatnya kontrak tidak akan mencapai. Kemudian yang kedua, pembatalan perjanjian. Pembelokan pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak konstruksi tersebut dikenal dengan sebutan wen prestasi atau ingkar janji. Nah, wen prestasi itu adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak. Nah, ada 3 bentuk ingkar janji. Nah, yang pertama tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi. Kemudian yang kedua memenuhi prestasi secara tidak sah, dan yang ketiga akibat munculnya wen prestasi ini ialah timbulnya hak pada pihak yang merugikan untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya terhadap pihak yang wen prestasi. Pihak yang prestasi itu memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.